itu aja udah dalil yang bagus banget itu. Dalil yang bagus banget untuk memuaskan nafsumu membunuh Yesus. Bukan memuaskan nafsu saya, ini tuh umat Kristen. Setelah ketika kalian memaksakan Yesus itu harus mati di salib, itu ular beludak. Itulah sifat asli kalian. Kita belum lahir. Kamu bilang Islam huruf I-nya akronim dari Isa, bobrok sekali memang kamu. itu bukan kebetulan, bro. Aduh. Gue nggak percaya yang namanya kebetulan. Semuanya tuh udah digariskan sama Tuhan. Semuanya tuh udah dalam jalannya. Dengar. Yang pertama saya jawab, dengar, diam dulu. Gunakan satu mulut, dua telinga. Dengar dulu kalau dijelaskan. Islam itu dengan alif, dengan A. Sedangkan Isa itu dengan Ain. Dua huruf yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Luar biasa dungunya ini orang. Bedanya apa? Penyebutan aja, bro. Sejak kapan Islam huruf alifnya menjadi Isa? Baru malam ini selama saya berdiskusi dengan Oten, saya dengarkan istilah ini. Itu sebenarnya harusnya Isa itu, bro. Harusnya Yes. Kok keluar membahas Alkitab? Kenapa Al-Quran enggak kamu bahas? Bahas dong Al-Quran. Iya, ini biar kita bahas Bu, bentar Bu. Jangan membahas Alkitab sok pinter, sok ngerti, sok asik. Al-Quranmu itu dibahas gitu loh. Memang di kitab saudara 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen itu, Kristen itu BODOH karena Yesus. Kamu coba, saya tantang kamu. Kak Epa. Ya, oke. Yang lain diam. Ada yang nantang saya. Oke, silakan. Tulang sumsum belakang dan tulang subi. Itu nggak ada apa-apanya. Daripada mayat bangkit jadi Tuhan. Itu nggak ada apa-apanya tuh. Sulbi itu sudah dibuktikan ilmu kedokteran. Tapi ilmu apa yang bisa membuktikan ada mayat yang sudah membusuk kemudian bangkit jadi Tuhan? Itu ilmu apa yang bisa membenarkan itu? Kecuali ilmu setan. Belum lagi ada fakta bahwa ada beberapa zombie kudus yang dibangkitkan bersamanya masuk ke dalam kota Yerusalem. Tidak pernah ada catatan sejarah orang yang dengar. Didengar dulu. Ini maksudnya Pak semua gimana? Iya, dengarkan. Hukum yang ada di dalam pengajaran Yesus setitik pun tidak bisa dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil. Ketika nyawa anak Maria dihilangkan, lalu nyawa siapa yang harus mengganti sebagai gantinya? Ayo, siapa yang mau diganti? Nyawa ganti nyawa. Nyawa Yesus dihilangkan. Siapa yang mau menjadi ganti nyawanya Yesus? Tik, tok. Nyawa kita diselamatkan gantinya. Benar. Tadi dikatakan tidak diselamatkan. Orang yang percaya nyawa Yesus itu melayang. Kalian itu pingin kali Yesus itu mati. Ada apa? Hah? Kita nggak kepengen kali Yesus bedanya iblis dengan kalian itu kenapa? Coba yang bertepuk tangan atas karya iblis, pembunuhan terhadap Yesus siapa? Dia tidak pernah berkata tentang kebangkitannya, padahal jelas-jelas bahwa saya Yesus tanya itu bangkit gitu loh. Yang bertepuk tangan atas karya iblis itu siapa? Tidak tahu atau bagaimana gitu. Yang bertepuk tangan ria atas karya iblis itu siapa? Nggak ada yang bertepuk tangan kayaknya Bang Zuma. Kalau iblis tidak berkhianat melalui Yudas terhadap Yesus, kalian bisa tebus dosa nggak? Iblis aja terjebak Zuma. Iblis itu kecelek. Iya, pandai-pandai kalian. Sekarang iblis merasuki Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Yesus disalibkan. Yang tepuk tangan sopo? Yang tepuk tangan sopo? Yudas mengkhianati Tuhan Yesus itu ya karena Yesus sendiri udah tahu, udah mengetahui itu Juma. Jadi bukan, coba kamu baca itu di Matius 26 ayat 14. Jadi yang tepuk tangan ini malaikat di surga dan Bapa di surga kayaknya. Sebentar Pak. Dindali, silakan. Tadi Mbak Sumo bilang kalian kok saya minum dulu. Senang pengen sekali Yesus terbunuh. Justru kita ya kalian sebentar kita bertanya Pak Sumo kok bernafsu sekali pengen Yesus tidak dibunuh seperti Petrus. Loh iya,
Nggak boleh dibunuh, Pak. Keluaran, dengarkan. Keluaran 23 nomor 7 boleh nggak Yesus dibunuh? Kutanya dulu. Keluaran 23 nomor 7 boleh nggak Yesus dibunuh? Iya, dengar dulu. Petrus tuh pernah seperti itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, katanya, anak manusia, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Maksudnya itu masalah nubuat kematian penyaliban dia. Itu harus terjadi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Allah memikirkan apa? Iya, karya Yesus di Allah memikirkan apa? Allah memikirkan apa? Enggak. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Tuhan memikirkan untuk menggunakan orang fasik menggantikan Yesus sebagai tebusnya. Itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Bisa lah, namanya kurban itu harus kudus, harus suci. Ada tertulis, jika engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di kakinya agar kakimu tidak terlanjur kepada batu. Ada tertulis nggak? Malaikat akan diutus untuk menyelamatkan Yesus agar kaki Yesus tidak terlanjur kepada batu. Ada tertulis nggak? Ada tertulis. Di mana? Ya itu waktu Yesus dicobai kan. Baca Mazmur 91. Baca Mazmur 91. Di situ Tuhan sudah memproklamirkan, jangankan dibunuh, Yesus kena kurap aja di paha bagian kanan, Tuhan tidak izinkan. Baca Mazmur 91. Apalagi dibunuh. Gitu dong. Cara belajarnya begitu. Jadi Tuhan, Yesus menegur Petrus. Kenapa? Hei Petrus, kejadian ini harus terjadi. Sebab apa? Tuhan ingin menghukum pengkhianat. Pengkhianat itu harus mati menggantikan aku. Beda konteksnya cuma. Itu udah beda konteksnya. Saudaraku, makanya di dalam Kisah Para Rasul 29 nomor 15, sorry kalau saya keliru. Di situ Paulus mengatakan Yesus itu masih hidup, sementara orang Yahudi mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham mereka itu. Berselisih paham. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Padahal yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan, dan mereka berselisih paham tentang kejadian itu. Itu Al-Quran, surah An-Nisa 157. Allah sebenarnya ya. Kenapa bohong? Orang fasik itu sebenarnya udah ada dalam diri Juma sebenarnya. Kenapa bohong? Kan Tuhan sudah mengatakan, justru dengar. Amsal 2. Jadi itu memiliki sifat angkuh, sombong, ya, suka mencela. Yang angkuh itu kalian. Tuhan sudah melarang jangan lakukan pembunuhan kepada Yesus. Punya sifat iri hati. Nah, coba jadi suka menimbulkan perselisihan gitu. Nah, coba itu ada di diri Juma nggak, coba, dan teman-temannya. Allahu Akbar. Masya Allah, kenapa jadi saya? Selalu berkata fasik-fasik. Padahal kenapa jadi saya yang salah sendiri? Kenapa jadi saya yang salah? Saya kasih clue-nya. Saya kasih clue-nya, Bung. Bung, saya kasih clue-nya untuk Anda pahami bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang pengkhianat. Itu adalah kasih clue-nya nih. Jadi dia teriak-teriak fasik. Enggak usah nyerang pribadi, Bung. Enggak usah nyerang pribadi, Enggak usah. Saya kasih clue supaya Anda paham bahwa yang disalibkan itu memang ada. Orang fasik itu adalah sombong, suka mencela, ya kan, dengki dan iri hati, ya itu ciri-ciri orang fasik. Menurut Alkitab lah itu. Coba Anda baca. Apa Bang Juma? Anda pahami dulu Bang Juma. Kata fasik itu Anda pahami dulu. Saya kasih kisi-kisi dulu. Tunggu. Saya kasih dulu kisi-kisi supaya kalian itu paham betul. Mungkin Juma di dalam Lukas fasik, makanya dia asal ngomong fasik aja. Dengar. Lukas 22 nomor 16. Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah sampai nanti di kerajaan Allah. Itu janjinya dalam Lukas 22. Sedangkan yang disalibkan di dalam Lukas 24 nomor 30, jelas sekali oknum yang disebut disalibkan itu makan roti. Oke, sama enggak tuh? Yesus yang berjanji di dalam Lukas 22 dengan Yesus yang ada di dalam Lukas 24 ternyata makan roti. Siapa yang melanggar? Itu pertama. Yang kedua, ini clue supaya Anda paham.
Yang kedua, di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur kecuali nanti setelah di kerajaan Tuhan. Orang yang disalibkan di dalam Yohanes 19 nomor 30 ternyata minum anggur. Sama enggak tuh? Orang yang aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Ternyata setelah Yesus minum anggur, matilah dia. Yohanes 19 nomor 30. Sama enggak tuh? Dua oknum yang berbeda, Bung. Satu berjanji tidak makan roti, satu berjanji tidak minum anggur. Yang satunya makan roti, minum anggur. Sama enggak tuh? Kecuali Anda ingin mengatakan, oh Yesus kami memang pembohong. Kadang dia mengatakan hari ini tidak, tapi besok iya. Ayo. Sama enggak? Dua keadaan yang berbeda. Tidak konsisten. Juma, itu bicara tentang perjamuan kudus, Juma. Kamu nggak paham. Dia berjanji tidak akan makan roti. Setelah kemudian dia bangkit dari kubur, dia makan roti. Padahal belum ada di kerajaan Tuhan. Berarti orang yang diserupakan oleh Yesus ini oleh Tuhan, dia pun bangkit dari kematian. Ayo, gimana ceritanya ini? Bacanya di mana sih, Suma? Lah, justru saya yang heran kepada saudara. Ini data yang saya kasih. Anda percaya nggak perkataan Yesus bahwa dia tidak makan roti lagi? Setelah perjamuan, dia mengingatkan apa? Kamu baca, saudara baca Lukas 22 nomor 16. Yesus berjanji tidak akan makan roti lagi. Di dunia ini tidak akan makan roti lagi, kecuali nanti di akhirat. Di kerajaan Tuhan. Ternyata di dalam Lukas 24:30 Yesus bangkit lalu makan roti. Ayo. Jadi yang keluar dari kuburan Arimatia ini Yesus asli atau yang palsu nih? Kalau yang asli berarti dia pembohong. Ya, saya sih itu derita saudara yang menginginkan Yesus mati kan saudara. Saya sih tidak ada kepentingan di situ, nggak ada kepentingan. Al-Qur'an mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu diselamatkan oleh Tuhan. Mazmur 91 jelas dikatakan Yesus Kristus diselamatkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana bisa diselamatkan? Kan dalilnya ada, kuncinya itu ada, Bang. Di dalam 1 Petrus 3 nomor 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lantas, kejahatan yang dilakukan kepada Yesus, Tuhan biarkan gitu. Bang Ali, Dinda, dilanjutkan untuk ngobrol santai kepada teman-teman kita ini. Saya buat kopi dulu ya. Oke teman-teman, dilanjut dulu sebentar. Kopinya saya bikin kopi dulu. Mas aku, abang dah. Pastinya dong. Siap. Ada ya. Yang sebentar silakan dilanjut. Coba teman-teman Kristen bisa dibacakan ke saya nggak Matius 33 sampai Matius 23 ayat 33 sampai 36. Coba John, tolong bacakan John. Saya mau belajar dari kamu John. Lagi makan bakso di luar. Oh ya. Yang lain aja dulu. Wahyu, kau bacakan Wahyu, Matius 23. Gong, bacakan Gong. Dibaca aja. Biar kalian meresapi, jangan kalian bebal selalu ketika disampaikan kebenaran. Ayo. Ya nggak apa-apa, dibaca aja. Matius 23, buka. Dipanjang ini. Iya, baca ayat 33 coba. Ayolah, bertaubatlah dari bebal dan keras kepalanya kalian bernafsu sekali untuk menyalibkan Yesus. Ayo, udah dibuka? Ayo, bacakan.
Ayo bacakan dengan hati yang jernih, insya Allah kebenaran akan dibukakan oleh Tuhan. Kau dijamah, dibilah dan dipilih untuk menerima kebenaran Tuhan yang esa. Sini saya bacakan. Balik ke sini. Dewan, balik ke sini saya bacakan. Lama sekali ente. Sudah dengarkan saya bacakan ya. Nggak kedengaran, kau di luar aplikasi tadi. Dengarkan saya bacakan. Matius 23, kita mulai dari ayat 33. Wahai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Yesus mengatakan hukuman bagi ular beludak, yaitu orang-orang Farisi, adalah hukuman neraka. Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Itu pekerjaannya orang Farisi ya. Membunuh para nabi, setengah dari nabi-nabi dibunuh dan disalibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Bagaimana mungkin Yesus mengecam ahli-ahli Taurat yang perilakunya selalu membunuh dan menyalibkan nabi-nabi yang Tuhan kirim kepada mereka, lalu Yesus sendiri membenarkan dirinya disalibkan. Yesus mengutuk dan mengatakan orang-orang Farisi adalah ular beludak yang telah membunuh dan menyalibkan separuh nabi-nabi. Dia mengecam keras dan mengutuk perbuatan tersebut. Lalu kau katakan Yesus dengan sadar diri, dengan sangat ikhlas, penuh penghayatan, dia menyerahkan dirinya, disalibkan demi menebus dosa. Ayolah, berpikir dengan jernih. Bro, dia mengutuk orang Farisi, orang-orang yang berjalan menurut Taurat, sama kayak orang Muslim. Apa pekerjaan? Iya, apa pekerjaan orang Farisi? Membunuh dan menyalibkan para nabi. Lalu baca di Al-Quran, ada itu, Muhammad pun melakukan itu. Lalu kamu katakan setelah dia mengutuk tindakan penyaliban kepada para nabi, dia malah menyerahkan diri untuk disalibkan. Itu kontradiksi namanya. Bukan kontradiksi, bro. Dia datang untuk mengenapi hukum Taurat itu. Karena kita nggak akan. Kenapa Anda sangat bernafsu bahwa Yesus itu harus mati? Kenapa? Dia memang harus mati karena udah jalan yang sudah Bapak tujukan kepada dia. Dia turun untuk menjadi jalan. Lalu ketika dia berdoa memohon, ketika dia berdoa memohon agar dihindarkan dari maut dan diselamatkan dari aniaya yang dilakukan oleh musuh, Tuhan tidak mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan. Lalu Bapak tidak mau menyelamatkan dia. Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Perkataannya ingat nggak? Astaga. Kalau Bapak selamatkan dia, karyanya gagal. Ingat nggak? Bapak tuh punya rencana. Coba baca Ibrani 5:7 coba kembali ke Ibrani 5:7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dia itu orang saleh, orang baik, orang yang beribadah kepada Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu Tuhan mendengarkan keluh kesahnya, Tuhan mendengarkan ratapannya. Lalu kau katakan Tuhan tak mendengarkan sehingga dia disalibkan? Kalian menuduh dia anak binatang, kalian tuduh dia sebagai mati terkutuk. Yang bilang dia anak binatang itu lu, bro. Sekarang itu perumpamaan. Seperti dia tuh berkata-kata kepada umat. Sekarang kamu tuduh doanya tidak didengarkan Tuhan. Bro, sekarang kamu katakan doanya tidak didengarkan Tuhan. Kalian ini sebenarnya cinta Yesus atau benci Yesus? Bukan nggak didengarkan. Dia bilang, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi.
Biar kehendakmu Bapa. Lalu kau Akulah siapa? Siapa lalu aku? kau tafsir, Kalau iya. aku harus buat mati Lalu kau buat lu, tafsirkan. ya kan? Gue pun mau mati Mana buat lu, bro. mana dituliskan seperti yang itu. lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada sahabat yang Di memberikan nyawanya. mana dituliskan bahwa Itu kehendak di Bapa dia Yohanes. harus mati? Di mana kehendak Bapa dia harus mati? Jangan kalian Ya itu. mengaku Kan gua udah bilang mencintai. itu, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Terus dia bilang, enggak, kamu nggak bisa ngambil cawan yang diberikan Bapak kepadaku, Petrus. Sudah. Itu aja udah dalil yang bagus banget itu. Dalil yang bagus banget untuk memuaskan nafsumu membunuh Yesus. Bukan memuaskan nafsu saya. Ini tuh umat Kristen seberapa juta orang lu pikir. Sekarang Dan kamu ini dengar. itu agama Kristen tuh sebenarnya sih Kristen itu bukan agama ya bro ya. Ya, Agama oke, tinggal oke. menyelamatkan. Oke, Tuhan bilang jadi mari semua 2,3 kepadaku yang letih lesu dan Jadi beban tujuannya apa? berat. Mari semua. Ya kan, mari semuanya. Dia nggak pernah Tujuan bedakan. dari Oh, nafsu. Islam kemari, Kristen ke sana. Tujuan Jadi dari Bang nafsu Dewan, Anda agar Yesus dalam itu konteks mati apa? kekinian ya, yang dimaksud, yang ditujukan sama Ali itu, ayat itu, dalam konteks kekinian Apa? ya, ciri-cirinya itu ya orang-orang yang hidup menurut kedagingan, keinginan duniawi semata. Jadi orang-orang yang saya ngakunya bertanya kepada religius ya, Anda, namun hatinya itu John penuh dengan Andreas kepura-puraan, dan Dewan gitu. Wahyu, Kiranya jangan pendek, bro. menggunakan tujuan menggunakan nafsu juga kalian agar keagamaan, Yesus tapi mati dia itu apa? menipu begitu kan? Apa? Ya seperti itu. Jadi kalau dalam konteks kekinian iya, ya ayat itu ya yang itu menipu orang itu, berudak yang itu orang Farisi, yang orang yang yang menipu menurut hukum itu. Taurat. Iya, betul. Sama kayak ular-buludak Islam itu aja. adalah ketika kalian memaksakan Yesus itu harus mati di salib. Itu ular Kita beludak. nggak memaksakan, Itulah bro. sifat asli Bro, kalian. Kita belum lahir. Gimana kita maksain? Lah, kamu belum lahir dan Tuhan ketika bilang- kamu telah Tuhan bilang lahir, begini ya, Yesus sekarang bilang kamu gini, Tuhan mengaminkan ampunilah karya dia. Agung Paulus Dia tidak bahwa tahu. Yesus mati terkutuk. Dengar dulu, Disitulah dengar. kebobrokan Tuhan ampunilah dia. akhlakmu. Ampuni mereka tidak tahu Seseorang apa yang mereka perbuat. dengar saya baik-baik lu sekarang. aja tuh lu nggak Tujuan tahu apa yang lu perbuat. tujuan Lu menghina. tujuan nafsumu agar Yesus mati itu apa? Tujuannya apa? Saya nggak ada tujuan nafsu untuk Yesus mati, bro. Iya, tujuan Nggak dia ada mati apa tujuan Yesus untuk sebenarnya? Yesus mati. Yesus sudah Tujuan mati buat dia- saya. diksi-diksimu aja itu. Coba jawab dengan jujur. Tujuan dia harus mati disalibkan apa? Tujuan Yesus harus Dia mati. menebus manusia lah dari dosa. Nah, Aduh, udah dijawab Menebus tuh, benar nggak? manusia. berkali-kali. dari dosa. omongannya Itu itu saja. aja mulu, bosan. Itu doang tujuannya. Tahu nggak, bro? Islam itu sempurna kalau Isa itu diakuin karyanya. Isa Sekarang, betul. Aduh, dari tadi Ali kamu Imran. Jadi saya tanya sama dari tadi sebenarnya kamu Isa itu ngutip-ngutip mati atau Islam. enggak? Coba. Kamu bilang Islam huruf I-nya akronim dari Isa. Bobrok sekali memang kamu. itu bukan kebetulan, bro. Aduh. Gue nggak percaya yang namanya kebetulan. Semuanya tuh udah digariskan sama Tuhan. Semuanya tuh udah dalam jalannya. Dengar. Yang pertama Karena saya jawab, dia dengar, tidak diam dulu. bisa Gunakan ngomong. satu mulut, dua telinga. Dengar dulu kalau dijelaskan. Islam itu dengan alif, dengan a, sedangkan Isa itu dengan ain. Dua huruf yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Luar biasa dungunya ini orang. Bedanya apa? Penyebutan aja, bro. Astagfirullahaladzim. Itu dua huruf yang berbeda, dua alfabet yang berbeda dalam bahasa Arab. Kamu katakan Islam adalah I-nya adalah Isa. Di situ Itu mungkin menunjukkan salah kali itu. kedunguanmu. Harusnya Isa itu. Disitulah kedunguanmu. Itu yang Disitulah bikinnya salah kedunguanmu. itu. Astagfirullahaladzim. Udah, dengarkan baik-baik. Sekarang coba bacakan saya Lukas 23 ayat 34 coba. Sejak kapan Islam huruf alifnya menjadi Isa? Baru malam ini selama saya berdiskusi dengan Oten saya dengarkan istilah ini. Ya, itu sebenarnya harusnya Isa itu, bro. Harusnya Yes. Berarti sudah diakui lagi ya, Jadi bahwa ternyata Yesus itu Nabi Isa Isa ya. itu mati atau enggak dalam Al-Quran? Coba jawab Yesus dulu. Isa, bro. Al Imran baca, bro. Al Imran.
Zakaria di Quran Ya, 157 sampai 158 gitu kan. Zakaria enggak Kami telah membunuh Al-Masih Islam, Maryam Rasul Allah. Islam. Mereka tidak membunuhnya. Huruf pertama Islam dari kata belum Islam menyatunya. kamu cocok-cocokkan dengan Isa. Kan Tapi luar yang biasa mereka bunuh gabrulnya adalah orang ente yang ini. diserupakan dengan Isa bagi mereka. isinya Mereka tidak Al-Quran itu pula. yang nulis rasul-rasul. Ente kadang-kadang ente Ini baca kadang-kadang dong. Baca dong ya, hampir semuanya tulisan rasul-rasul, cuman rasul-rasulnya tuh ilmunya belum tinggi, belum full. Aduh, Makanya karya yang kacau. nggak ada. Kayak HP yang belum dicas. John, Nah, benar itu bro. jelaskan kepada Enggak, mereka. bukan apa di tes, belum di upgrade. Luar biasa ini. Kalau kamu masuk pun kamu akan Dewan, jawab. Wahyu, kalau kamu bicara seperti ini dalam forum Mereka ini ilmiah memang seperti ini, bisanya hanya memalukan membahas dirimu Alkitab sendiri. kita, karena memang Ayolah, Alkitab jangan kita jangan ini jangan adalah memalukan diri kebenaran. sendiri dengan Apa-apa. cocokologi yang sangat Kalian justru gabrul. memalukan diri sendiri. Cocok-cocok. Kalian ini udah Cocok-cocokan. lucu. Kok keluar membahas Alkitab? Kenapa Al-Quran enggak kamu bahas? Bahas dong Di Quran, Al-Quran. iya, ini biar kita bahas Bu, Gitu bentar loh, Bu. Di jangan Quran, membahas Sejak Alkitab sok pinter, sok kapan? ngerti, sok asli. Sejak kapan? Al-Quranmu itu dibahas gitu loh. iya, biar kita Al-Quran, Nangis. Al-Quran mau dibahas dengan Bosan siapa? juga emang bahas Alkitab Bu. Bahas dong Al-Quranmu itu. Al-Quran mau supaya dibahas dengan orang siapa? 87 tuh. Kok kalian 87. jangan pusing Bagian Yang diterima, menerimanya lah yang bagian dikatakan dibuang, Allah itu. bagian dibunuh. Dan Nah itu kalian bisa Al-Baqarah 87. Oh, Bagian diterima, sebagian bodohnya orang dibuang. Kristen seluruh dunia itu kalau hanya Loh, memikirkan perkataan memang di kitab saudara 1 Ya, Korintus kamu, 4 nomor Suma, 10 kamu jangan Kristen sok tahu, itu, Suma. Kristen itu kamu tuh jangan sok BODOH tahu, Suma. karena Jangan. Yesus. Kamu coba saya tantang kamu. Kak Kamu Epa, bahas Kak Al-Quranmu Epa, sampai Kak Epa, bahas. Kak Epa. Ya, oke. Yang lain diam. Ada yang nantang saya. Oke, silakan. Epa, Bahas Epa. apa? Al-Quranmu Coba. sampai Kak Epa, bahas, Kak Epa. sampai Ayo. arti artinya. Ayo. Gitu loh, Iya, jangan apa tantangannya Alkitab apa? kami kamu goreng-goreng, aduh ya Loh, ampun. Kak kok Epa mau bahas goreng-goreng, apa? kok goreng-goreng? Kalau Kak Epa Emang itu ada larangannya? lah. Emang ada larangannya untuk mempelajari Tidak ada Bible? larangannya, tapi betapa memalukan kalau kamu hanya mengais-ngais Alkitab kami Kak tetapi Loh, kok Epa ngais-ngais? kalau tidak berhenti bicara saya menjelaskan turunkan. Al-Quranmu. Jelaskan dong Al-Quranmu kepada kami. Aduh, nggak bisa. Supaya kami Aduh, di mendengarkan sini mau gitu loh. tantrum. Ayo lo, nggak usah tantrum di sinilah. Aduh, parah. Biasa aja lah. Aduh, Iya. jangan Jadi di tantrum lah. Quran Jangan pas 157 itu kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasul Allah. Pak, mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, tetapi Kopi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi ini di Qur'annya ini beda lagi nih. Di Quran 3:55 ini. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Quran 19 QS 19 ayat 33. Jadi gimana? Ini sebenarnya mati atau enggak? Coba dijelaskan coba. Bingung saya. Oh, bingung. Di ayat 1 dibilang mati, disalibkan, tapi diserupakan. Yang satu lagi mati katanya. Terus? Tapi ada hari wafatnya, bingung. Oh, bingung. Jadi bingung gitu. Sebenarnya Kristen Islam itu sama. Samanya? enak aja sama nggak pernah Islam ingin mengorbankan anak Coba baca manusia. Al-Quran. Isinya Isa semua, isinya kisah para rasul yang tulis. Justru yang gua aneh kenapa Isa diutamain di Al-Quran itu gitu. Sementara Ya, kan ayat tentang bagus Muhammad itu pertanyaanmu, sedikit. bagus. Bagus, Ya karena kan? Nabi Kan kita Isa heran dulu. alaihi salam itu dituhankan. Baginda Rasulullah Muhammad Kenapa SAW Nabi yang dituhankan. dimuliakan itu sedikit gitu. gitu. Dan anehnya Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan ajarannya sempurna dan tidak ditolak oleh kaumnya. Berbeda dengan Yesus, sudah ditolak oleh kaumnya, disembah pula oleh penyamar-penyamar. Makanya Nabi Isa itu lebih banyak dibahas. Kalau Islam Gitu sempurna, loh. kenapa Nabi Lut tuh dibilang Nabi Lut? Kenapa dibilang Nabi Iya, Lut? makanya. Lah, Jadi kalau bicara tentang cuman di tentang agama kejadian, Anda itu kemudian itu kalau kita kejadian itu lengkap, tapi kalau dengarkan. Al-Quran menjelaskan di Quran 1 jadi tambal sulam gitu. Ada di ayat ini, ada di Quran ayat ini. Jadi kalau di kejadian itu kan dijelaskan secara menyeluruh. Aduh, mulutnya iya, banyak. karena dongeng, karena cerita, makanya tersusun, karena cerita dongeng. Makanya tersusun, karena itu bukan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan. Dan iya, betul. Betul gimana? Orang cuman koran.
Ya. Terus catatan wartawan surat kabar Robe kau sebut sebagai firman Tuhan mereka gitu Alkitab. Menghina kita tapi kita tidak boleh itu kalau kitab namanya apa? Ya, saya menghina apa? Saya menghina apa? Saya menghina apa? Ini saya kita menghina kalian apa? Saya menghina kalian apa? Enggak menghina. Kalian yang menghina Yesus, manusia terkutuk lah segala macam. Apa masih kurang hinaan kalian itu? Karena kamu Bang Zuma, supaya nenekmu kiper, kamu aja yang suka coli, makanya kau yang ditebus. Apain kau suruh orang tebus dosa saya? Di mana ajaran Al-Quran manusia ditebus dengan manusia? Kalau gitu Bang hanya Zuma, di agama paganisme dosanya ditebus dengan mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Hanya di ajaran pagan yang seperti itu. Tapi aku mau nanya nih Bang Juma nih, kenapa cuman sih bisa nanya. Bang Juma ini selalu mengeluarkan narasi-narasi yang kayak itu benci banget gitu? Kenapa Bang Juma? Kayak benci narasi yang kayak mana? Narasi yang mana? Narasi yang mana? Iya, dengan menyebutkan 1 Korintus 4 ayat 10 gimana Bang? Memang faktanya kalian punya agama itu membunuh manusia untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Saya bacakan ya kalian supaya kalian itu sadar. Memang kalian ini susah. Karena kalian ini usaha emosi gitu. Bukan. Ini kitabmu sendiri yang mengatakan loh. Dengarkan. Sebenarnya nanya sebab nggak pakai ayat. Sebab untuk itulah dengarkan. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu itu harus mati dulu supaya dia menjadi Tuhan. Dia kudu jadi mayat. Ya, kalau tidak menjadi mayat, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Ini Roma 14 yang mengatakan itu. Ini kitabmu yang mengatakan itu bahwa Tuhanmu harus jadi mayat dulu supaya menjadi Tuhan. Nah, kenapa kau tuduh saya? Betul, Bro. Kenapa jadi saya yang tertuduh? Mayat pun dia udah Tuhan, Bro. Di mana? Kapan dia menjadi Tuhan? Kapan? Itu lihat. Di mana? Di laut. Jadi Tuhan dia di laut. Waktu dia ngajar, murid-muridnya memanggil dia Tuhan. Itu khotbahnya Rasul Petrus untuk jemaatnya di Yahudi. Ya, khotbah di dalam kitabmu mengajarkan Tuhanmu kudu jadi mayat dulu supaya jadi Tuhan. Coba lihat ini. Sebab itulah Yesus telah mati dan hidup kembali agar ia menjadi Tuhan. Untuk apa Yesus mati? Untuk menjadi Tuhan. Ini ajaran apa ini? Ajaran sompa. Ajaran orang tidak berpikir, nggak ada otak. Inilah ajaran orang Farisi itu. Orang Farisi ini nih ajarannya nih orang Farisi. Gini modelnya nih. Manusia dibunuh supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan. Ini tertulis sama. Nih kitabmu ini yang mengatakan nih. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dalam kurung menjadi mayat dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ketawa. Aduh, menyedihkan kan? Ya ketawa. Memang fakta ini menyakitkan ya, Mas. Kisah lucu yang betul. Kami menggelikan kali. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nih, bacakan ya, supaya kalian tahu. Ini. Jadi semua kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan kok dilantik. Tulang sumsum belakang dan tulang sulbi. Itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak ada apa-apanya. Daripada mayat bangkit jadi Tuhan. Itu nggak ada apa-apanya tuh. Sulbi itu sudah dibuktikan ilmu kedokteran. Tapi ilmu apa yang bisa membuktikan ada mayat yang sudah membusuk kemudian bangkit jadi Tuhan? Itu ilmu apa yang bisa membenarkan itu? Kecuali ilmu setan. Belum lagi ada fakta bahwa ada beberapa zombie kudus yang dibangkitkan bersamanya masuk ke dalam kota Yerusalem. Tidak pernah ada catatan sejarah orang yang dengar. Sejak kapan ada menganggap Tuhan itu yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sejak Tuhan jadi mayat. Anda kungkung gitu. Anda
John, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John, coba jelaskan kepada saya catatan sejarah satu saja. Ada orang-orang kudus yang bangkit bersama Yesus berjalan-jalan di dalam kota Yerusalem dan dilihat oleh seluruh penduduk kota. Berikan catatan sejarah satu saja, peristiwa yang mengagetkan manusia bertemu dengan mayat hidup. Di mana itu? Di ini film zombie ada filmnya itu. Kok nggak menggugah dunia itu? Ada peristiwa mayat jalan di dalam kota. Loh, gara-gara itu ada inspirasi film Resident Evil lah. Gimana Bang Ali ini? Oh, dari situ inspirasinya. Iyalah. Jadi Resident Evil itu berasal dari sana. Ayolah, John. Kamu itu pintar, tapi bodoh karena Paulus. 1 Korintus 4 nomor 10 ya, Ustaz ya. Kau hujat Yesus, kau bilang dia wedus, padahal dia baik, tak pernah disalib. Dia melihat Kristus. Dia merendahkan diri supaya menjadi seperti lu. Misalkan lu orang Papua, dia bertingkah laku seperti orang Papua. Apalagi nih? Dia bodoh karena lu. Kristus, agar rupa Kristus nyata. Kalau lu bilang kita bodoh karena Kristus, itu supaya rupa Kristus nyata buat lu pade. Enggak begitu tuh. Bang Zuma minum kopi campur masako dulu. Iya. Ya, izinkan aku ikut orang kaya tuh. Dia bilang jual hartamu. Dia langsung sedih. Aduh, jual harta. Nah, itulah yang bodoh karena Kristus itu seperti itu. Kalau dia nggak berani bodoh karena Kristus, nggak berani jual hartanya. Dan ya, tapi dia, saya sepakat. Izin saya boleh ikut ya. Izin saya boleh ikut ya. Jadi Bang Zuma lagi minum kopi campur masako. Bang Ali silakan makan mie campur Ajinomoto. Coba sedikit. Nah, betul itu Pak John. Gado-gado. Pak John tuh saya support itu. Memang karena Injil yang diberitakan Paulus kalian menjadi bodoh. Faktanya kalian ketika diajak si Wahyu siapa? Nih. Wahyu. Jangan salah orang. Oke, sorry. Ketika Wahyu diajak oleh orang Muslim untuk jalan 1 mil, dia akan jalan 2 mil walaupun orang nggak mau gitu loh. Itu kebodohan itu. Jalan 1 mil harus 2 mil jalan. Terus kalau seandainya ditampar pipi kiri, kasih kanan lagi, itu memang suatu kebodohan. Dan memang zaman dahulu kan Kristen ini kan agama ejekan itu. Makanya muncullah Kristen. Diejek-ejek, oten, jadilah sekte oten kan gitu. Besok-besok akan muncul lagi agama baru yang disebut dengan oten gitu. Berbahagialah kamu dihina dan dicela, ditimpakan sebagian yang iya, betul itu. Jadi teman-teman jangan ragu menghina Kristen atau orang-orang Kristen, karena mereka itu sudah harus memenuhi nubuatan, mereka harus memikul salib. Jadi jangan pernah ragu. Karena apa? Mereka tidak akan melaporkan karena mereka diperintahkan kasih musuh. Mereka yang gak dan kamu akan dibenci semua oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai perjanjian murid Yesus yang dibenci oleh orang Farisi, bukan kalian. Wah, GR kali lo. Kalau tentang Kristen itu tertulis di Yesaya 44 nomor 10 itu jelas. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa patung, dalam rupa manusia? Semua mereka akan kubuat malu. Itu baru untuk kalian. Kalau yang tadi itu untuk murid Yesus, ada saja itu. Yesaya 44 Anda baca. Siapakah yang membentuk tuang dalam bentuk tuangan? Siapa? Ayo. Dituangkan dalam rupa manusia, dituangkan dalam... Siapa itu? Siapa? Kalian, apa kata Tuhan di sana? Semua mereka akan kubuat malu. Jancok. Itu sopo? Ayo. Ayo. Sopo?
dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan kan. Nah, setelah di Kisah Para Rasul 3:26, Allah membangkitkan hambanya. Ini walaupun udah bangkit tapi hamba pula, nggak jadi Tuhan. Nah, hamba. Nggak gitu Bro Yazid, karena dia sekaligus Tuhan sekaligus hamba. Nggak jadilah. Aduh. Terus di Kisah Para Rasul 3 nomor 13, memang kalau pakai logika itu sulit dipahami. Iman itu kalau iman itu kalau pakai logika pikirannya pendek. Kalian lah orang berpikiran pendek. Ini Gitu. Paulus ini gimana dia nulisnya ini? Gini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan kan? Roma 14 nomor 9. Nah, di KPR 3 nomor 6, terus di KPR 3 nomor 13. Waduh, Ustadz kepental ya. Nah, KPR 3:13 gini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Lah, gak jadi Tuhan pula ini. Tadi udah dibangkitkan hamba pula gitu. Hamba-hamba gitu, nggak ada jadi Tuhan itu. Waduh, ini John gimana? Wah. Nah. John? Ya. John? Nah, gimana itu dong? Coba jelaskan itu. Jelasin. Aduh, udah dijelasin dari tadi, capek ah. Ini banyak ini yang antri pasien Bang Zuma. Bang Zuma gimana ini Bang? Banyak antri ini di bawah. Hakikat keilahiannya itu adalah dasarnya. Dasar apa? Yang dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, itu perkataan Yohanes. Itu kan perkataan. Ya, itu perkataan. Ali Imran katakan lu, dia kalam Allah. Itu perkataan Yohanes di dalam Ali Imran katakan lu. Ali Imran Kalimah bukan kalam. Ali Imran berapa, Bang? Kalimah itu Kalimatullah. Nah, itu bukan kalam, tapi kalimah. Kalimatullah. Iya, firman Tuhan. Betul, bukan firman iblis yang mengatakan jadi, maka jadi Yesus, tapi Tuhan yang mengatakan hamillah engkau Maria, maka Maria hamil. Kalimat Allah kan maksudnya? Iya, berarti Allah menulis begitu. Kalimat kehendak. Kalimat itu kehendak. Kalimat itu artinya perkataan. Nah, Allah berkata apa sampai tidak ada satupun di dunia yang ada. Jadi kehamilan Maria, jadi kehamilan Maryam itu berasal dari kehendak siapa? Allah. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas keinginan Allah, karena Allah yang berkehendak. Aku ingin menciptakan manusia bernama Yesus, gitu. Di ayat Al-Quran mana itu? Nggak ada kehendak gitu, Bang. Loh, firman itu apa kamu? Menurut kamu firman itu apa? Kalimat itu apa? Dia kan Allah, dia jadi satu dan Allah. Dia dan Bapak nenek satu. Mukiper. Dari mana? Nenek Mukiper juga, nenek Mukiper. Dasar gancok. Dengar. Di dalam Quran An-Nisa 171 kan di situ mengatakan kalimatnya. Jadi di sini wa kalimatuhu, kalimatnya kalimatullah. Kalimat bukan Allah, Allah bukan kalimat. Tahu enggak? Kalimatullah adalah bentuk idafah, artinya adalah kalimat yang dimudafkan, disandarkan pada kepada kata Allah. Artinya adalah kalimat yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Allah itu karena ada dua kata yang menjadi satu, ya. Disandarkan kepada Allah. Iya, betul. Kalimat sebagai mudaf. Seperti kitabullah artinya kitab Allah. Baitullah artinya bait Allah. Malaikat Allah artinya malaikat ciptaan Allah, bukan berarti malaikat itu adalah Allah. Kalimatullah adalah kalimat Allah, artinya kalimat perkataan Allah itu sendiri. Ya, sekarang perkataanmu apakah kamu? Sekarang perkataanmu apakah kamu? Ya iyalah. Kalau perkataanmu nggak dianggap gimana coba? Coba kalau lu bilang monyet. Kata terus lu nggak dianggap gimana coba? Coba saudara bilang monyet. Saya pingin dengar. Ayo bilang monyet dulu. Lu bilang aja monyet. Nah itu, apakah Anda monyet? Kalau ada perkataan Anda yang mengatakan monyet, apakah Anda monyet?
Di dalam Al-Malik ayat 40 nih, misalnya aku bersumpah demi John, ayo semangat John. Yang berkata adalah Anda, tapi perkataan yang terlontar dari mulut Anda bukan Anda. Ketika Anda mengatakan monyet, apakah Anda monyet? Bersumpah demi Tuhan, maksudnya gimana? Kan nggak maha kuasa cuma Allah itu maha kuasa. Di Quran Al-Malik ayat 40 itu Allah gimana itu maha itu? kuasa nggak cuma Maha kuasa, makanya dia mampu menjaga Yesus. Karena dia maha kuasa. Enggak nyambung Bang Juma ditanya. Loh, kamu tanya apakah Allah maha kuasa? Maha kuasa, buktinya dia menyelamatkan utusannya dari pembunuhan orang-orang. Dia menjadi. Hah? Itulah maksudnya? Dia. Kan Iya, dia maksudnya Tuhan mengatakan dirinya jadilah mayat. Jadi Tuhan jadi mayat gitu. Kalau Kaisar bertita. Ilmu dari mana lagi nih? Ilmu dari mana? Itu logika aja, logika. Logika. Tadi Anda bilang monyet, apakah Anda monyet? Saya nggak berkuasa. Saya nggak mungkin jadi monyet. Loh, kalau Anda berkuasa, Allahmu berkuasa nggak coba? Allah iya berkuasa. Coba. Takbir. Iya, betul. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Terus? Terus? Bisa dong dia jadi monyet. Kenapa bisa jadi monyet? Kalau monyet itu kan nggak berkuasa. Sekarang nggak bisa karena monyet itu nggak berkuasa, tuyul. Kucing jadi tai, jadi. Jadi Tuhanmu bisa jadi kucing. Dasar apanya kamu ada apa-apanya, Bu? Masa dibilang berkuasa kalau dia bisa jadi monyet? Dia punya karya, dia punya rencana. Maksudnya karya itu ciptaan. Karya itu ciptaan. Ada eksistensinya. Yang namanya nusul Quran. Nuzul. Makanya kalian itu dipermalukan selalu setiap debat karena kalian menuangkan Tuhan dalam berupa makhluk. Yesaya 44 nomor 10. Siapakah yang menuangkan Tuhan dalam bentuk? Mereka semua akan kubuat malu. Kalau kalian tidak malu dengan agama kalian, berarti kalian sudah nggak waras. Nggak malu dong. Malu Tuhan jadi mayat nggak malu. Yang dia muncul dalam pohon itu. Tuhan keluar dari kelamin wanita nggak malu. Nggak malu memang karena kalian itu tidak berpikir Allah. Apa yang kita malu? Allah. Kita bicarakan Allah. Saya malu karena Allah. 1 Korintus 4 ayat 10. Saya malu karena Allah, nggak apa-apa. Malu karena Yesus. Malu karena Yesus diwakil. Dasar penyesat. Allah Yesus. Sejak kapan kau jadi Islam kau? Ngaku-ngaku Allah kau. Dasar penyesat. Al-Kalam. Kau bicara sama anak bayi sana. Pada mulanya Yazid bersama-sama Bang Zuma. Yazid adalah Bang Zuma, betul atau salah? Bisa nggak bikin rencana? Sekarang saya tanya, pada mulanya Yazid bersama-sama Bang Zuma. Yazid adalah Bang Zuma, betul atau salah? Tidak seperti Tuhan yang nggak tahu hari kiamat. Pada mulanya adalah firman katanya nih. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Nah, sekarang saya tanya. Nenekmu kiper, Yesus itu manusia, tuyul. Nenekmu kiper dan kita berbicara Allah, bukan berbicara manusia. Yang namanya Yesus apa? Yesus itu manusia. Kau jangan gila permanen, wey. Yang dilahirkan Maria itu manusia. Kampret. Yang dilahirkan Maria itu manusia. Tuyul. Makanya kurangi makan babi. Supaya kau waras. Adalah orang Kristen. Babi panggang enak Juma. Itulah kau. Kok Tuhan punya kok Tuhan disunat ini, aduh. Sekalian aja kau bilang kitabmu Al-Quran. Biar ku tampar mulutmu itu. Al-Quran kan bukan kitab. Tuhan disunat. Lalu apa? Al-Quran itu apa kalau bukan kitab? Tuhan disunat ini. Kumpulan Quran bacaan. Ini. Satu-satunya mentuankan Tuhan disunat kalian nih. John, terus celanamu John, seperti ada berakmu di situ, enggak ya? Aduh, parah. Yang disunat, yang disunat kan orang Yahudi. Jujur saya emang nggak disunat, Bang Juma. Oke, Yesus disunat. Urusanmu lah itu. Kamu dengan babi kan sama-sama nggak disunat. Ini Hendrayadi Muslim atau non Muslim ini? Pikirkan kau sunat ataupun tidak.
Kau sama babi sama anjing sama-sama dari sunat. Kalau muslim turun ya. Puas. Nggak banyak kali muslim di sini ya. Andrea di muslim ya. Ini satu-satunya yang mentuankan. Udah saatnya aliran muslim percaya Yesus. Ya, memang kami percaya. Bang Dia Nabi Tuhan, dia Nabi Tuhan, dia Muslim. Pengorbanan. Muslim. Oh sorry ya, aku turunin Bang Andrea dia biar nggak terlalu banyak. Atau itulah. Itu siapa itu tadi itu? Muslim. Saya pikir Kristen. Kenapa Jangan ada nih muslim, kayak jangan gitu naik. mulutnya. Jangan naik Muslim muslim. apaan itu? Aduh, janganlah. Emang dibilang apa sih, Gurunda? Lah itu tadi bahasanya terbalik-balik semua. Kristen Jangan lagi naik Islam lah. katanya. Muslim Ah, dia. gak ada ngomong apa-apa kok dia. Orang gila itu tadi. Eva lagi. Halo malam. Mau ngapain lagi nih? Iya. Ini apa lagi nih? Iya, pelan-pelan aja boleh. Mau ngapain? Pelan-pelan. Coba Suma. Kau mau apa kau? Kamu bahas Al-Hijr nomor 6. Coba bahas. Oke. Kau duduk tenang. Oke, kau duduk tenang ya. Kau duduk tenang. Apa yang kau dapatkan dari sana? Al-Hijr nomor 6 coba jelaskan kepada kami. Jangan kenapa emang? ambil Alkitab kami. Ini ayatmu yang ini aja jelaskan sudah sama Kenapa kami. memang ayat itu? Loh, kalian ya baca dong Suma. Iya, saya sudah sering baca. Ini aku bacain ya. Mereka orang-orang kafir berkata, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan orang-orang kafir itu berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Terus? Jelaskan apa maksudnya? Maksudnya orang kafir laknatullah menuduh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang gila. Terus? Betul, udah dijelasin. Nah, kalau kamu Markus 3:20-21, Yesus itu tidak waras lagi. Dijemput sama keluarganya tuh. Dijemput sama keluarganya loh. Baca. Orang-orang kafir menganggap bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu orang gila. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang alam semesta dan semuanya benar. Karena Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang kaum terdahulu dan semuanya benar. Karena Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Taurat, Zabur dan Injil dan semuanya benar. Maka orang kafir mengatakan, loh, jangan-jangan ini orang gila. Anak-anak Tuhan Nah, dengan gitu. kami. Gitu. Nah,